Usai perundingan damai Amerika Serikat dan Iran, harga minyak kembali turun ke $80 Amerika Serikat per barrel. Harga minyak sempat menguat pada awal perdagangan Asia, namun kemudian terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak dunia berbalik melemah pada perdagangan Senin setelah mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Harga minyak sempat menguat pada awal perdagangan Asia, namun kemudian terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak Brent dan West Texas Intermediate berfluktuasi. Kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Agustus sempat menguat pada awal perdagangan Asia sebelum akhirnya turun 0,38% menjadi $80,26 Amerika Serikat per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat untuk pengiriman Juli memangkas lonjakan sekitar 3% yang terjadi sebelumnya dan diperdagangkan sekitar 1% lebih tinggi pada level $77,52 Amerika Serikat per barel. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan Resor Bugenstock, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi mengawasi proses mediasi. Sementara data pengiriman menunjukkan jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz turun tajam pada Minggu 21 Juni 2026 setelah Iran mengumumkan telah kembali menutup Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran Israel dan Amerika Serikat terhadap kesepakatan perdamaian sementara. Pasokan minyak Timur Tengah saat ini hampir kembali ke level sebelum perang jika memperhitungkan minyak mentah yang tersimpan di fasilitas penyimpanan maupun di atas kapal tanker. Namun melimpahnya pasokan saat ini lebih banyak disebabkan pelepasan persediaan ketimbang pemulihan produksi. Kondisi ini membuat pasar tetap rentan terhadap gangguan pasokan setelah stok yang ada mulai menipis. Apabila gangguan pasokan berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat mempercepat transisi menuju kendaraan listrik. Percepatan adopsi kendaraan listrik berpotensi mengurangi permintaan minyak mentah dalam jangka panjang dan meningkatkan risiko pelemahan harga minyak. Badan PBB untuk pengungsi Palestina perkirakan pembersihan jalur Gaza dari puing-puing pasca serangan Israel memakan waktu hingga 15 tahun. Pemirsa, inilah kehancuran yang terjadi di Gaza, Palestina. Diperlukan waktu hingga 15 tahun untuk membersihkan sekitar 40 juta ton puing-puing perang di Gaza. Pemindahan puing-puing perang di Gaza butuh lebih dari 100 truk dan telan biaya 8 triliun rupiah. Sekitar 50.000 bom telah dijatuhkan di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Hampir 39.000 warga, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dan lebih dari 89.000 orang terluka. Lebih dari 9 bulan setelah perang dari penjajah Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang lumpuhkan akses makanan, air bersih, dan obat-obatan. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa disambut meriah puluhan pendukungnya di depan kantor Kejari, Jakarta Selatan. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu-ibu berteriak histeris menyalami dan memeluk kedua tersangka. Ya, keluarga menjamin penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa, pemirsa. Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka didasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka bersikap kooperatif selama proses penyelidikan, tidak akan melarikan diri, serta tidak mengalihkan barang bukti. Podcast silakan hidup terus, silakan dapatkan nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Noterbrojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani,
Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustamai, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan, seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa, ya, luar biasa. Ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Kobaran api membakar sebuah pabrik sandal di Jalan Kiai Haji Agus Salim Poris Pelawat, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, membuat warga panik di sekitar lokasi kebakaran. Petugas pemadam yang datang ke lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak merembet ke pemukiman warga. 95 personil diterjunkan dengan mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran Kota Tangerang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini BPBD Kota Tangerang dan Polsek Cipondoh masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, apa kabarnya Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan selalu sehat dan selalu bahagia. Informasi kebakaran pabrik sandal di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu pemirsa, kami juga akan hadirkan informasi penting seputar penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa, serta perkembangan pembicaraan damai Amerika dan Iran di Swiss yang hingga kini belum membuahkan hasil. Pemirsa, saya Bayu Pradana dan inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Ibu Dokter Tifa mana? Tapi podcast silakan hidup terus, silakan dapatkan nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah SWT. Karena dengan melalui podcast juga, tentu juga media mainstream, kita bisa menyuarakan kebenaran yang seharusnya itu. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdalih penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Kejari menyebut keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku, dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Sementara kuasa hukum Joko Widodo Ade Darmawan mempertanyakan keputusan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa.
Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik. Seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS. Saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya Senin pagi. Kedua tersangka selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sejak Jumat sore, dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya. Setelah menyelesaikan administrasi di Polda Metro Jaya, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saat keluar dari pintu Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, Roy sempat menyerukan takbir. Sebelumnya Roy juga sempat menolak mengenakan baju tahanan. Tak lama Dr. Tifa yang masih mengenakan baju tahanan menyusul dari belakang. Jadi proses hukum ini kami ulangi, kami sampaikan tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap 2-kan. Hingga saat ini ada 5 orang yang masih berstatus tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Para tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Kubu Roy CS tuding ada kekuatan tertentu di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Dengan tegas polisi membantah. Keributan akibat ijazah Jokowi memasuki babak paling panas. Setelah 8 bulan ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma akhirnya ditangkap penyidik. Kegaduhan terjadi. Kubu Roy Suryo menuding ada intervensi politik di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Nama pelapor yang tak lain Joko Widodo bahkan disebut ikut cawe-cawe. Satu pendapat, pengamat politik Yusak Farhan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa merupakan strategi politik Jokowi dalam memenangkan pertarungan. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, saya kira ini adalah bagian dari strategi Pak Jokowi. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita bisa katakan bahwa pihak Pak Jokowi yang memenangkan pertarungan ini. Polisi menepis semua tudingan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan tidak ada intervensi politik apapun. Kalau intervensi, saya kira
lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Husnudin menuding ada tangan Jokowi di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Husnudin bahkan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa hanya demi melayani kepentingan Jokowi. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Setelah 8 bulan menjadi tersangka, Roy dan Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Polisi kemudian melimpahkan kasus keduanya ke Kejari Jakarta Selatan. Tak lama, Kejari mengabulkan penangguhan penanganan keduanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Relawan Kami Jokowi Gibran, Rasman Arif Nasution, sowan ke kediaman Presiden ke-7 Jokowi. Kedatangannya terkait dengan rencana Jokowi akan keliling Indonesia dan pelimpahan Roy dan Tifa ke Kejaksaan. Siap, Bang. Dalam dulu ya. Siap, Bang. Selain mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 kepada Jokowi, Rasman mengaku pembicaraan terkait rencana Jokowi keliling daerah. Selain itu, Jokowi menyampaikan bahwa pelimpahan Roy Suryo dan Tifa dari Polda ke Kejaksaan bisa mempercepat proses persidangan. Jokowi juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh Polri dan Kejaksaan dan berharap kasus ini segera disidangkan. Terkait dengan Roy Suryo. Roy Suryo dan Dr. Tifa, tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa bagi beliau dengan dilimpahkan hari ini ke Kejaksaan itu akan jauh lebih baik dalam rangka mempercepat proses persidangan. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan lebih mudah menjawab semua penyampaian di media, penyampaian opini publik yang dilakukan Roy dan kawan-kawan untuk saya buktikan bahwa ijazah saya asli. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau mengapresiasi langkah yang diambil oleh Polri dan juga oleh Kejaksaan. Dan beliau berharap masih dalam perayaan ulang tahun Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto kirim bunga selamat ulang tahun untuk Joko Widodo ke Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek berwarna ungu sebagai tanda ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Bunga anggrek dari Presiden Prabowo diletakkan di garasi mobil berderetan dengan bunga anggrek berwarna peach dari Seskap Letkol Teddy Indrawijaya serta anggrek dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Staf rumah tangga Jokowi, Tika, mengatakan bunga anggrek kiriman dari Prabowo akan tiba Minggu malam. Tak hanya sekedar karangan bunga, Prabowo juga menyisipkan sebuah pesan dan doa di ulang tahun Jokowi ke-65. Sepertinya malam, Mbak, tapi pastinya jam berapa kurang tahu karena kebetulan kita juga udah pada pulang. Kemarin diterima sama yang jaga sih. Baru tadi pagi kita laporkan. Yang datangnya itu punyanya Pak Presiden aja apa barengan Pak sama Presiden sama Pak Siskap ya? Barengan, datangnya barengan. Dalam pesannya, Prabowo berdoa Jokowi diberi umur yang panjang, kesehatan, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Prabowo juga berharap Jokowi diberi kelancaran dalam menjalankan tugas untuk Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, ada kembali di iNews Prime. Pemirsa, sempat diwarnai ketegangan dan aksi walkout. Pertemuan tingkat tinggi pertama Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa terobosan. Namun Amerika dan Iran sepakat untuk melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir. Terlebih masih ada perbedaan pendapat terkait program nuklir. Wajah tegang Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif terlihat jelas melihat delegasi Iran tiba-tiba keluar dari ruang pertemuan KTT Danau Lucerne di Burgenstock, Swiss. Arachi sempat menghampiri Sharif sebelum keluar, sementara Wakil Presiden Amerika J.D. Vance muncul dengan raut wajah kebingungan.
Jadi Vance pun menghampiri Sharif dan Panglima Militer Pakistan Syed Asim Munir. Belakangan baru diketahui delegasi Iran walk out setelah membaca ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran dan Lebanon melalui media sosialnya. Meski diwarnai aksi walk out, Pakistan dan Qatar sebagai mediator pertemuan tingkat tinggi pertama Amerika dan Iran mengeluarkan pernyataan bersama bahwa baik Amerika dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang. Kedua negara akan melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari dan membentuk komite tingkat tinggi yang akan mengawasi proses mediasi. Komite akan berfokus pada isu nuklir, sanksi, serta Hormuz. Towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a Amerika dan Iran juga sepakat membentuk unit penghentian konflik bersama Lebanon difasilitasi mediator untuk memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer di Lebanon. Pembicaraan teknis akan terus berlanjut hingga akhir pekan ini di Swiss. Pemirsa, Iran tegaskan Lebanon masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Israel wajib hentikan serangan terhadap Lebanon setelah perjanjian resmi ditandatangani. Pemerintah Iran menegaskan Lebanon masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Artinya penghentian perang juga akan melibatkan Lebanon. Oleh karena itu, Israel wajib menghentikan serangan terhadap Lebanon usai kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat resmi ditandatangani. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat sendiri berisi 14 poin. Salah satunya penghentian perang di semua pihak termasuk di Lebanon. Oleh karena itu, penghentian perang juga akan meliputi Israel dan Lebanon karena mereka sudah masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Iran sendiri sudah menjamin Lebanon akan masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat sebab Iran tidak ingin Lebanon terus diserang Israel. Namun hingga saat ini Israel masih ngotot menyerang Lebanon Selatan untuk membasmi seluruh pasukan Hizbullah. Padahal gencatan senjata kedua negara masih berlaku. Dalam perundingan perjanjian damai di Swiss, mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan untuk mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan resor Bugenstock, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses mediasi. Pemirsa, Amerika mengancam Israel yang terus melanggar gencatan senjata. Nasib perjanjian damai Amerika Serikat Iran di ujung tanduk. State of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Amerika berikan ancaman kepada Israel yang terus melanggar gencatan senjata dan membuat perjanjian damai AS-Iran di ujung tanduk. Serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan saat AS dan Iran sibuk mencapai kata damai. Hal ini sangat mempengaruhi perjanjian AS-Iran karena penarikan pasukan Israel di Lebanon dan penghentian serangan di Lebanon masuk ke dalamnya. Netanyahu bergeming. Ia menekankan pemerintahan Israel berdiri sendiri dan tak bisa dipengaruhi oleh perintah Amerika. You know, in the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interest. I stand for the interests of Israel. Hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini mengalami keretakan yang signifikan menyusul perbedaan strategi terkait upaya damai AS Iran dan konflik di Lebanon.
Ketegangan diplomatik memuncak setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump menempuh jalur diplomasi dengan Iran. Seolah tak peduli dengan gencatan senjata, Israel terus serang Lebanon tanpa henti. IDF peringatkan pasukannya untuk siaga hadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan. Eskalasi konflik di Lebanon Selatan yang melibatkan serangan udara dan artileri terus menimbulkan korban jiwa termasuk warga sipil. Seolah tak peduli dengan gencatan senjata yang disepakati, Israel terus menyerang Lebanon tanpa henti dengan melancarkan lebih dari 150 serangan. Kepala IDF malah memperingatkan pasukannya untuk tetap siaga menghadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan di tengah pembicaraan AS Iran di Swiss. Ia memperingatkan pasukannya untuk siap melanjutkan pertempuran jika diperlukan. Pasukan pertahanan Israel mengatakan diplomasi gencatan senjata tidak akan memperlambat apa yang mereka lakukan di Lebanon dan menyatakan bahwa pasukan akan terus menyerang Hizbullah selama diperlukan kecuali kepemimpinan politik Israel memerintahkan perubahan. חיסלנו עשרות מחבלים בתקיפות האלה. תקפנו עד כה בעוצמה. התקיפות יימשכו ככל שידרש. לוחמינו בדרום לבנון ממשיכים להשמיד תשתיות טרור כל העת, לתאר את המרחב ממחבלים וממצאי לחימה ולהשמיד תוואי תת-קרקע משמעותיים. Gelombang serangan Israel ke Lebanon terjadi ketika perhatian internasional tertuju pada upaya diplomatik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Namun sejumlah anggota kabinet Israel menolak mengaitkan kesepakatan Iran dengan penghentian operasi militer di Lebanon dan kehadiran militer Israel di Lebanon Selatan akan tetap dipertahankan. Pemirsa, ada kembali di News Prime. Paksa ingin masuk ke dalam pendopo, unjuk rasa mahasiswa di Sukabumi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Suasana di depan pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, memanas saat mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara wilayah Priangan Barat unjuk rasa. Massa berupaya meringsek masuk gerbang pendopo untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. Namun upaya tersebut dihalau oleh petugas yang berjaga. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum optimal. Mencari nafkah, mencari uang untuk kehidupan, mengaji bapak-bapak, baik yang di daerah maupun di pusat sawah saja. Unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di depan gedung DPR. Situasi menegang saat massa membakar ban. Ada 5 tuntutan massa, pemirsa. Salah satunya meminta pemerintah menegakkan amanat UUD RI 1945 hingga memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Situasi di lokasi sempat menegang imbas adanya pembakaran ban dan percobaan penutupan jalan. Akibat aksi, ruas kiri Jalan Gatot Subroto arah Selipi depan gedung DPR RI sempat terjadi kemacetan total. Dan satu tadi dari kepolisian yang pakai kaos hitam, wajahnya saya masih ingat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Senin petang menjenguk korban penyekapan serta penganiayaan sadis oleh kekasihnya sendiri. Deddy berjanji menjamin seluruh pembiayaan korban. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjenguk perempuan asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Dalam keterangannya, Deddy Mulyadi menyebut kondisi korban saat ini mulai menunjukkan perbaikan. Deddy menyebut perhatian utama saat ini adalah memastikan seluruh kebutuhan biaya perawatan hingga operasi korban dapat terpenuhi. Ia menyatakan akan menanggung seluruh pembiayaan hingga proses pengobatan hingga tuntas. Kondisinya sudah makin membaik, walaupun saya jujur aja, lihatnya pun nggak berani, nggak tega lah, udahlah. Tapi sempat berkomunikasi. Ibu doksis yang komunikasi saya dengerin, karena saya itu laki-laki tapi rintok hatinya, nggak tega. Tetapi yang paling utama ada 2 hal yang harus saya selesaikan.
Kalau urusan penyelesaian pengobatan kan tanggung jawabnya dokter. Tadi kan ngomong biaya tuh, seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana, saya tanggung. Jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya, dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah, kebutuhan di rumahnya. Dan yang paling utama adalah ngingetin pada seluruh kaum perempuan yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Sekarang itu kan peristiwa seperti ini pasti banyak terjadi. Hati-hati, waspada, pergi dengan laki-laki. Tidak hanya menjamin biaya pengobatan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, juga meminta Kapolda Jawa Barat segera tangkap pelaku penyekapan perempuan di Kabupaten Bandung. Kasus penyekapan yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap seorang perempuan terus menjadi sorotan publik. Gubernur Deddy Mulyadi menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Menurut Deddy, tindakan perilaku dinilai sangat keji dan tidak bisa ditoleransi. Ia meminta kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, untuk segera bertindak dan menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan secepatnya. Ya, saya memberikan perhatian serius dan mudah-mudahan saya yakin Pak Kapolda akan bisa dengan cepat menangkap pelakunya. Bertemu dengan keluarganya mungkin Pak Gub? Sebentar. Deddy juga berharap penanganan kasus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya, Minggu 13 Juni 2026, seorang wanita warga Antapani, Kota Bandung ditemukan dalam kondisi mengenaskan di wilayah Cinunuk, Cileunyi, Bandung. Korban yang selama 3 tahun ini hilang kontak dengan keluarganya mengalami berbagai penyiksaan brutal. Berawal dari hubungan asmara yang awalnya dijalani dengan penuh kepercayaan, justru berujung pada peristiwa yang menyisakan luka mendalam bagi korban dan keluarganya. Saat ditemukan, kondisi korban sangat memprihatinkan dengan sejumlah luka serius di bagian wajah, kepala, mata, dan tubuh. Berdasarkan informasi, korban dibawa pergi oleh pacarnya Taufik Hidayat sejak tahun 2023. Korban berkenalan dengan Taufik Hidayat tahun 2023 di konser musik di Bandung. Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara. Korban bahkan sudah mengenalkan Taufik pada keluarganya di Ranca Ekek. Setelah itu, komunikasi korban dengan keluarga mulai berkurang hingga hampir terputus. Korban sempat mengatakan bekerja di Pasteur Bandung. Sejak 2023 hingga pertengahan 2026 tidak ada kontak dan kabar dari korban. Pada Minggu 13 Juni 2026, keluarga menerima pesan dari orang tak dikenal bahwa korban berada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Saat ditemukan, korban mengalami luka berat di wajah, kepala, mata, dan tubuh. Keluarga kemudian lapor ke Polda Jawa Barat. Sementara itu, Taufik Hidayat, terduga pelaku, melarikan diri. Terduga pelaku hingga kini masih dalam pencarian polisi. Diduga tabrak lari, sebuah mobil mewah dirusak massa Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara korban yang merupakan pengemudi ojek online telah dibawa ke rumah sakit. Mobil mewah listrik ini berjalan lambat dan mengeluarkan asap di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Laju mobil berplat nomor B77NRI ini tersangkut pembatas jalan. Kondisi mobil mewah ini mengalami kerusakan cukup parah. Kaca bagian depan dan belakang hancur akibat lemparan kelapa dan batu. Pengendara mobil listrik mengaku tidak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban yang ditabrak oleh motor tersebut, namun terpaksa kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya. Bikinin sampai hancur, mau berhenti, gila.
Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak? Bukan gua, itu Pak. Makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti. Dari arah mana, Pak, tadi, Pak? Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor. Ya tapi nggak usah kabur. Gimana nggak kabur diginiin kayak. Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana, Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek. Pengendara mobil ini kabur dan dikejar massa hingga berhenti di pinggir tol Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di depan warteg Mercu Buana, ini tuh mobil keluar dari jalur, papasan nih adu banteng dengan motor Grab. Grabnya sampai terpental, terbelah dua, motor bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road. Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana, Bang? Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh, karena posisinya kartu mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia. Bang, untuk kondisi korbannya sendiri gimana, Bang? Kondisi korban tadi. Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ganggu pejalan kaki, puluhan pedagang kaki lima di Jalan Kintamani Raya, Kalideres, Jakarta Barat ditertibkan petugas Satpol PP. Para pedagang panik dan sempat menolak ditertibkan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini, pemirsa. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan program iNews Prime. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Bayu Pradana, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Bagian dari program Bulan Tertib Trotoar yang tengah digencarkan pemerintah daerah, sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar Jalan Kintamani Raya, Kalideres, Jakarta Barat langsung ditertibkan. Hal ini dilakukan karena semakin banyak pedagang yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan sehingga mengganggu pengguna jalan. Para pedagang langsung panik dan bergegas menyelamatkan barang dagangannya ketika adanya petugas Satpol PP yang tiba di lokasi. Namun sebagian lapak dan peralatan dagang seperti bangku, meja, serta peralatan lainnya yang tidak sempat diselamatkan akhirnya ditertibkan oleh petugas ke dalam mobil truk. Untuk agar kita kelihatan semua jadi rapi untuk di Jalan Kintamani, Kecamatan Kalideres. Ini mereka di atas trotoar gimana Pak, para PKL sendiri? Baik, rata-rata di PKL yang di sini di lokasi Jalan Kintamani ini di atas trotoar dan di atas bahu jalan. Berapa PKL yang ditertibkan sendiri nih Pak? Kurang lebih ada 30 ya? Iya. Kurang lebih 30 lapak pedagang kaki lima berhasil ditertibkan oleh petugas. Seluruh barang bukti hasil penertiban kemudian dibawa ke gudang Satpol PP Jakarta Barat untuk proses lebih lanjut. Para pedagang yang terjaring penertiban rencananya akan menjalani sidang tindak pidana ringan sesuai ketentuan yang berlaku.